Jadi ikhlas ketika kita berbuat sesuatu seperti Dayat akikoh dengan saya. Berarti kan ada dua pemain. Pemainnya saya dan Dayat. Yang nyuruh Dayat, yang disuruh saya. Pemainnya ada dua. Tugas ikhlas saya. Tugasnya Dayat ngasih terima kasih. Kan dua pemain. Ikhlas bukan miliknya yang nyuruh, miliknya yang disuruh. Yang nyuruh tugasnya terima kasih. Seperti saya disuruh ngecat rumah sampean. Tugas saya ikhlas kerja. Tugasnya sampean yang nyuruh apa? Terima kasih. Nanti saudara ngecat, terima kasih ya. Suwun. Ikhlas. Wah, lain ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Para jamaah, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita, mengumpulkan kita di rumahnya, yaitu Masjid Hidayatullah, dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka bersama-sama mendatangi undangan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Kemudian menunggu datangnya isyraq, kita duduk sejenak. Rutinitas kita adalah di hari Sabtu subuh mengkaji ilmu-ilmunya Allah, mengkaji ilmu-ilmunya Rasulullah SAW, untuk kita jadikan bekal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini dijadikan sebab oleh Allah kita kelak di yaumil qiyamah berkumpul seperti ini bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan juga kita bersyukur kepada Allah karena kita bangun masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Karena tidak sedikit di antara kita, kawan kita yang tadi malam bersama kita beriman, pagi hari ini tidak lagi beriman, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita jadi baik dan orang jadi jelek, ini adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun, kata Allah. Huwallazi, Allah yang menjadikan, khalaqakum, dialah yang menjadikan seseorang di antara kita menjadi orang kafir, dan juga di antara kita dijadikan orang beriman. Makanya kita selalu minta supaya kita terus minta hidayah. Makanya sholat ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita selalu berdoa, jadikan ya Allah, beri petunjuk saya supaya berjalan di jalan yang Engkau ya Allah. Ini kenapa? Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu ini hari ini beriman, nanti sore siapa tahu, kan begitu. Cuma kita berdoa supaya kita terus menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam keimanan kita, dan ketika sampai kepada waktunya kita dijadikan orang yang husnul
iman. Maka bersyukur kita, syukur kita dijadikan orang yang baik. Bagaimana kalau kita dijadikan orang yang tidak baik oleh Allah? Bagaimana kalau kita dijadikan orang yang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, alangkah sengsaranya kita ya. Di dunia sengsara, di akhirat juga kita akan sengsara. Alhamdulillah Allah menjadikan kita ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jamaah, saya akan menyampaikan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi menurut kita ini kewaspadaan yang ekstra. Karena semua yang Allah sampaikan itu pernah terjadi dan pasti akan terjadi. Allah tidak menyampaikan kepada kita, kepada Nabi Muhammad, kalau tidak pernah terjadi ataupun akan terjadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ini bahaya ya. Wahai orang-orang yang beriman, katanya Allah, sesungguhnya inna min azwajikum, di antara istri-istri kalian. Artinya di antara istri kita, ataupun ada seseorang yang punya istri lebih dari satu, di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian, wa auladikum aduwwan lakum, akan ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah, kata Allah. Jadi pasti akan terjadi, pasti ada terjadi, ada istri menjadi musuh bagi suami ataupun anak menjadi musuh bagi bapak. Itu pernah terjadi dan pasti akan terjadi. Terus betapa banyak manusia yang hari ini sampai hari ini yang menurut pandangan manusia dia senang, bahagia. Ternyata hatinya ini sekarang berduka. Kenapa? Karena dia sedang bermusuhan, ada dendam dengan istrinya. Dan juga berapa banyak orang yang sampai hari ini yang gaya hidupnya bagus, bahagia menurut pandangan manusia, ternyata di dalam hatinya sekarang ada kedukaan yang mendalam. Kenapa? Karena sedang membara dendamnya dengan anak-anaknya. Ini kan begitu. Jadi Allah tidak akan meleset. Kita lihat Nabi Nuh, istrinya sama anaknya menjadi musuh. Ya, Nabi Nuh, istrinya sama anaknya ketika bikin perahu, dia tidak mau, dia ikut golongannya orang-orang yang membenci kepada bapaknya sendiri, kepada Nabi Nuh. Sehingga bahkan ketika banjir pun melanda, mau ditolong tangannya diginikan oleh Nabi Nuh, dia tetap tidak mau, memilih mati dia. Dari saking bencinya. Itu jelas ya. Nah, ini pelajaran buat kita apa? Nabi, istrinya ataupun anaknya sudah seperti itu. Apalagi bagaimana dengan kita? Fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Karena kalau kita ini tukaran sama orang, mungkin pindah tempat, selesai kita. Selesai. Tapi kalau tukaran sama anak, sama istri ini, kemana sudah? Beban, lain bebannya itu. Bebannya menurut manusia yang lain kita tidak ketemu, tidak ada apa-apanya, tapi moro-moro tahu-tahu kurus. Ya. Kalau kita bermusuhan sama teman, kita sudah selesai di situ, sudah sokonjuan, mari selesai sudah. Tapi kalau sudah ada permusuhan dengan anak atau bermusuhan dengan istri, panjang ceritanya. Nah, kapan menjadi pertanyaan, kapan istri dan anak ini menjadi musuh? Akan menjadi musuh bagi kita. Ini kan pelajaran ini, wanti-wanti ini kan kepada kita para suami, para bapak. Karena dikatakan
inna min azwajikum, di antara istrimu dan di antara anak-anakmu ini akan jadi musuh. Kapan akan menjadi musuh anak-anak kita ini? Ketika kita salah mendidik, tidak menjadi pemimpin di dalam keluarga, pemimpin ala Islam. Kapan anak ini menjadi musuh? Ketika kita menjadi bapak, tidak menjadi bapak apa yang diinginkan oleh Islam. Ya. Di dalam Islam kita ketika menjadi bapak, ketika kita menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, presiden di dalam rumah tangga, cara merintahnya pun kita diajari oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Nah, pertanyaan menjadi pertanyaan, sudahkah kita ini menjadi pemimpin seperti yang diinginkan oleh Allah? Sudahkah kita ini memerintahkan keluarga kita untuk sholat? Ketika kita tidak pernah menyuruh keluarga kita sholat, berarti sampai saat ini kita ini tidak pernah menjadi pemimpin, kita tidak pernah menjadi seorang bapak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu sudah kita laksanakan seperti itu, yang kita kerjakan sampai hari ini seperti itu, yakinlah pasti di antara istri kita, pasti di antara anak-anak kita, dari sekian banyak anak-anak kita, pasti hari ini atau besok atau bulan depan atau tahun depan pasti akan menjadi musuh di dalam keluarga kita. Entah itu musuh bagaimana, Allahu alam. Yang pasti akan menjadi bumerang dalam kehidupan kita, yang akan mencabut ketentraman, kebahagiaan di dalam keluarga kita. Yang biasanya kita enak rekreasi, enak jalan-jalan, nah, karena kita ini cara menjadi bapak, menjadi pemimpin tidak seperti yang diinginkan oleh Islam, maka tidak bisa jalan-jalan. Benar jalan-jalan ke sana, tapi tetap sumpah terus kehidupannya. Karena sudah apa? Akan menjadi bumerang di dalam kehidupan kita. Allah, apa yang disampaikan oleh Allah tidak akan pernah meleset. Karena dikatakan oleh Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Apa katanya Allah? Sesungguhnya harta-hartamu, harta kalian, anak-anak kalian itu ujian bagi kalian. Ujian bagi kita, anak-anak kita, harta kita ini ujian bagi kita. Kita diberi harta, diberi anak, apakah menjadikan diri kita ini tetap istiqomah ibadah, atau akan menjadikan kita ini menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya katanya Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirun. Hai orang yang beriman, jangan jadikan anak-anakmu, jangan jadikan harta-hartamu menjadi sebab kalian lupa, tidak mau ingat aku, katanya Allah. Yang dulunya tidak punya anak, dia istiqomah ibadah. Ketika punya anak, dia lereng, tidak ibadah sudah. Pokoknya ruwet dengan mengurusi anaknya. Kan gitu kan, umpama kan, ada kan seperti itu. Ada, banyak. Ya mungkin kita tidak seperti itu, tapi banyak itu terjadi. Makanya Allah menyampaikan, karena itu banyak yang terjadi. Dan sudah terjadi, dan akan terjadi. Makanya kita diwanti-wanti supaya kita tidak masuk seperti itu. Dan betapa banyak orang yang dulunya miskin, ketika kaya, lereng ibadah. Banyak. Orang ini yang paling sukses, yang banyak suksesnya ketika jadi miskin. Ketika jadi miskin, ya banyak sukses, tidak berdosa. Kenapa? Tidak punya uang. Tidak pikir apa-apa, tidak punya uang lagi. Mau bikin dosa, tidak punya uang, tidak punya modal. Orang yang banyak ini, banyak salahnya dosa ketika punya uang. Yang kemarin tidak mau jalan-jalan, jalan-jalan. Kan dia dulu udah punya sepeda motor, dia tidak pernah ke Pulau Merah, kan gitu. Paling jalan-jalannya Pulau Santen terus sampai bosen, sampai ke
pasir-pasirnya apal sudah. Kan gitu. Waktu dulu miskin kan begitu. Tapi ketika dia punya sepeda motor, tahu dia tempat rekreasi mana-mana. Iya begitu sudah. Orang ketika diuji kemiskinan oleh Allah, banyak orang sukses. Artinya antara yang sukses dengan yang gagal, banyakan ketika jadi miskin. Banyak yang sukses. Tapi ketika kaya, itu antara sukses dan gagal, banyakan yang gagal. Banyak yang gagal. Ya, mulai dari Nabi Sa'labah. Bagaimana Sa'labah? Ya, Sa'labah itu ketika miskin, sholatnya sebelum adzan sudah standby. Nabi belum datang, Sa'labah sudah standby di masjid sudah. Ketika kaya sedikit, tidak ada sudah. Komat baru datang. Komatnya baru, sudah komat baru datang, pulang duluan lagi. Kan gitu. Awalnya memang datangnya awal, pulangnya awal. Ya lumayan, datang awal, orang belum datang dia sudah standby. Pulangnya awal juga, assalamualaikum, waalaikum, mencolot sudah. Lumayan kan gitu. Lumayan karena datangnya awal, lumayan. Nah kalau datangnya komat, pulangnya lah, assalamualaikum, langsung pulang. Nah ini kan akhirnya ditegur, apa? Tapi masuk akal, dia ke susunya masuk akal. Apa? Kenapa kamu ke susu? Kamu datangnya belum ada. Kenapa kamu ke susu? Kamu udah kepengin dah mengamini doaku, katanya Nabi. Pengen Nabi. Kenapa kamu ke susu? Istri saya nunggu baju ini. Mau sholat nunggu baju saya. Saya miskin ya Rasulullah. Doakan supaya saya kaya. Saya kalau kaya kan anteng saya. Saya datang awal, wiridannya saya anteng guys. Jangan Sa'labah, tidak kuat kamu. Pulang. Besoknya lagi, ayo ya Rasul, doakan ya Rasul. Kira-kira begitulah. Ya, tapi Sa'labah tidak mungkin ngomong gitu. Ini versi saya ini. Ayo ya Allah, ayo ya Rasul, doakan ya Rasul. Supaya saya kaya. Sungguhan nih, pokok saya kaya kan tidak mikirin apa sudah. Baju istri punya sendiri, anteng sedikit. Ya, jangan Sa'labah, kamu tidak kira kuat. Nah, ini maksa 3 kali didoakan sama Nabi. Makanya kita jangan maksa sudah. Jangan maksa. Kalau apa-apa yang maksa ini tidak bagus sudah. Apa-apa yang maksa ini tidak bagus. Pokoknya apa yang terjadi harus terjadi hari itu, berarti itu yang terbaik. Itu yang terbaik sudah. Pasti terbaik. Kalau mokso ini jelas tidak baik sudah. Pasti sudah. Akhirnya pasti tidak baik. Hanya didoakan ya Nabi yang mudah. Allah marzuk Sa'labah. Ya Allah berikan rezeki Sa'labah ini. Ya namanya Nabi yang doa. Ya kalau saya berdoa. Sampai rompol lah manjur. Tapi kalau Nabi yang berdoa, Allah marzuk Sa'labah. Berikan rezeki Sa'labah ya Allah. Langsung. Ya tidak membutuhkan waktu lama. Langsung Sa'labah berangkat dari kambing satu yang dihadiahi oleh Nabi. Dirawat. Beranaknya itu langsung biasanya beranak 1, 2, 4 gitu. Kira-kira begitu. Cepat perkembangannya. Tidak memakan waktu lama, beberapa tahun sudah kaya raya. Nah benar, ketika kaya, tidak ada sudah. Adzan sudah tidak ada. Qomat tidak ada. Lama-lama tidak sholat jamaah. Leren. Karena sibuk dengan harta. Makanya harta ini ujian. Berat saudara. Makanya kita, tapi sekarang ini minta sugi semua ya. Tidak ada yang minta melarat sekarang ya. Iya, termasuk yang ngomong. Sama, normal. Tidak bisa sudah. Semua sudah. Karena kita berada di area, di suasana, di zaman yang memang semuanya menuntut seperti itu. Orang dulu, kalau Nabi kan minta miskin. Minta miskin. Sahabat-sahabat itu Abdurrahman bin Auf ini kaya. Itu mau minta miskin. Sampai saking kepengin miskinnya korma yang busuk dibeli. Saking kepenginnya jadi miskin, melarat. Korma sudah busuk dibeli. Supaya bangkrut. Tapi ternyata gara-gara beli korma busuk, tahu-tahu ada satu
raja membutuhkan kurma busuk untuk dijadikan obat. Ya jadi kaya lagi, tetap kaya. Ya, memang takdirnya kaya sudah. Jadi gimana cari? Begitu juga orang yang takdirnya miskin, ya usaha apa saja tetap. Ya gitu takdir sudah. Makanya kita ini jadi orang kaya, jadi orang miskin, ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah, makanya saya sampaikan, kita ini sudah berjalan seperti kereta api sudah. Di relnya kita masing-masing sudah. Sampean di relnya masing-masing. Kata orang tua dulu ngomong, tidak mungkin rezeki saya ketukar ke rezekinya sampean. Nah, artinya seperti itu. Makanya rugi orang yang iri itu rugi sudah. Kalau tahu jalannya hidup ini yang dia sampaikan oleh Allah, kita ini tidak mungkin tumbuh rasa iri. Ketika ada tetangga ini kaya, ketika ada tetangga ini bisa beli mobil, ketika tetangga bisa beli ini itu, tidak mungkin iri. Dah. Yang iri itu tidak tahu jalurnya kita. Kalau kita ini punya kendaraan sendiri. Dan itu lebih banyak yang seperti itu daripada yang sadar. Ada saudaranya beli sepeda motor gerges. Beli mobil semaput. Panas. Ada sudah ngelek-ngelekkan aja. Ada saja. Ya, itu ngambil bank itu. Kalau ngambil bank dari mana? Apa? Oh kan ruwet. Lah, kok ruwet yang bayar saat kono ngene sing ruwet ana gitu kan. Atau itu paling ngedol sawah mbae. Itu kan mbae dhewe gak bae sampean mumet, wong bukan sawah mbae sampean. Kan gitu kan bahasanya orang yang memang loro hati sudah, hatinya elek, sudah seperti itu sudah. Makanya sampean jangan sampai seperti itu. Itu hati elek, itu sakit itu. Fi qulubihim maradun katanya Allah. Orang yang seperti itu hatinya itu sakit, cepat berobat. Kita ini kalau sakit jasmani langsung nyari obat, tapi sakit rohani tidak sadar. Sakit rohani apa? Yaitu diantaranya dengki, iri, sombong. Itu penyakit hati. Itu sakit yang harus diobati. Dengan apa? Dengan aksiru min qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak la ilaha illallah. Aksiru dzikra memperbanyak ingat mati, dzimil ladzat yaknil maut, memperbanyak mati, ingat memperbanyak mati. Kalau kita ini iri terus, sampai kapan kita ini? Wong kita sudah ada bagiannya masing-masing sudah. Ya Kak, sampean seperti kerjanya ya harus bontang-panting kan gitu. Harus gini berangkat pagi, malam. Ya, saya ya harus banyak tidur kan begitu. Ya beda sudah kelasnya. Jadi memang harus tidak bisa diiri. Ya memang begitu. Sampean niru saya tidak kira bisa. Saya niru sampean juga tidak bisa. Ya sudah. Ini sudah makomnya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang begini sudah. Nah, makanya semuanya innallaha lam yaqdi qada'an illa kana khairan lahu. Semua apa yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti baik. Pasti baik. Cuma kadang kita ini kalau menurut akal ini tidak cocok, tidak baik ini. Apa sih ini? Kan gitu pasti ngomong begitu. Padahal baik itu. Mungkin hari ini tidak elek, tapi mungkin besok. Bahkan bisa-bisa kita ngomong alhamdulillah, untung saya kemarin begitu. Kan pernah saya ceritakan itu tangan raja yang tangannya kutul. Ya, untung kutul. Barusan sampai bisa menghukum anak buahnya gara-gara ngomong kutul. Tapi ketika berlangsung lama, ketika mau dibunuh, gara-gara kutul dilepas ngomong alhamdulillah, untung kutul. Seandainya tak kutul kan mati saya. Ini jadi semuanya pasti terbaik. Makanya kembali lagi kita harus ingat bahwasanya innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian, anak ujian, harta ujian. Banyak orang yang bermusuhan gara-gara anak. Banyak. Ujian. Makanya kita ini sudah tahu, Allah sudah ngomong, awas le. Ya tapi Allah sudah ngomong le, ini saya ini. Awas. Anak harta ini ujian bagi kalian. Bisa enggak kamu ini
jaga anak ini, jaga hartamu, jangan sampai kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian semuanya ini. Justru bagaimana Allah harta ini menjadikan harta kita, anak-anak kita menjadi sebab semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini punya anak gimana? Mulai lahir langsung dianjurkan sunat. Ini kan perintahnya Allah ini. Khitan ini kan perintahnya Nabi, perintahnya Allah. Nabi Ibrahim yang nyuruh sunat siapa? Kan Allah. Umur 80 tahun, pakai kapak. Pak, dipukul sendiri. Nabi Ibrahim ya. Loh kenapa orang tua dulu yang sunat itu kan pakai kapak? Kan berangkat dari Nabi Ibrahim kan dulu. Udah ada alat kan? Iya sekarang. Nabi Ibrahim begitu, potong ujung burungmu, langsung dipanggang sedikit, cetak. Nabi Ibrahim kan 80 tahun baru dapat perintah sunat. Ya enggak lah, atas anak-anak masih. Sekarang 80 tahunnya Nabi Ibrahim ya, kan masih anak-anak. Ya tidak remaja lah. Ya, kan ratusan tahun. Ibrahim umatnya Nabi Muhammad 80 tahun. Jadi ubi. Ya kan seperti itu. Itu beda. Jadi seperti itu ya. Terus kita anak-anak dianjurkan sunat itu aslinya 7 hari. Yang Nabi itu di khitan ada 2 versi. Versi tiba itu Nabi keluar dalam keadaan sunat. Dalam riwayat Nabi di khitan oleh kakeknya Abdul Muthalib 7 hari. Artinya kalau nyunat anak ini yang bagus 7 hari. Cuman orang sekarang nyunat kan kenapa tidak 7 hari? Karena mau agak besar, kepengen mengumpulkan tumpangan-tumpangan. Jadi itu yang garai. Itu kan kepengen balik modal. Itu penyebabnya. Sehingga dia nyunatnya ini lebih banyak tidak karena Allah, tapi karena tumpangan. Mestinya selamatannya yang ditonjolkan, tapi tradisinya yang ditonjolkan. Itu tadi. Gara-gara sudah luput, sudah. Coba hitan kecil. Selesai sudah, apa yang mau ditunggu? Kayak anak saya yang nomor 2, 35 hari. Kelewatan sebenarnya. 7 hari udah mentolo ya, kalau cilik. 35 hari, apa? Mau selamatan apa saya? Nggak ada, tinggal pernikahannya saja sudah bisa. Sekarang sunatan yang ini, Masya Allah. Ya tidak apa-apa, tidak salah. Cuman tonggonya mumet. Aduh, 7 ya saya kiyoin. Apalagi kalau sudah habis narik. Pas 7 orang, mumet tuh kayaknya kalau 50-an berapa sudah. Kan seperti itu. Mau tidak mau, ikut beban tonggo ini. Padahal di dalam sunat ini tidak ada anjuran untuk dibesarkan ada. Kalau yang ada pernikahan, aulim walau bisatin, umumkan pernikahanmu walaupun dengan hanya memotong kambing 1. Yang disuruh memeriahkan itu pernikahan. Sunat enggak ya. Ini karena ya repot ya, tradisi akhirnya ya beban. Pokoknya apa saja yang tidak ada di dalam agama terus kita kerjakan, tradisikan, mesti beban. Dan bebannya tidak hanya kepada kita yang mengadakan, tonggo-tonggonya katut. Kan begitu. Ya meskipun pernikahannya pun orang sekarang mana? Pernikahan yang asli dalam agama. Terus ketika itu saya terima nikahnya Fatimah binti Durrahman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Ketika itu langsung makan-makan. Itu sedekahnya tuan rumah. Selesai. Di situ dari agama di situ. Setelah itu ada cara lagi, itu bukan dari agama, itu sudah tradisinya sudah. Makanya mumet sudah. Modalnya ngutang dulu. Ternyata bawaannya orang tidak nyampe. Sudah, besoknya begini sudah tuan rumah. Oh boleh, tidak balik modal. Gitu sudah.
Salahnya sendiri. Salahnya sendiri. Nah, kita lihat para alim ya, kalau ketika syukuran, ketika pernikahan itu yang dibesarkan. Ketika pernikahannya itu dibesarkan, undang doain semua hadrahnya, wami sekali, acaranya panjang 2 jam, solawatannya, mana ceramahnya, mana akadnya, itu yang luar biasa. Tapi sebagian di masyarakat kan itunya kayak ndak ada kadang. Resepsinya yang tua. Nah, kenapa? Yang ditonjolkan tradisinya, bukan agamanya. Akhirnya soro dewek. Akhirnya kalau sudah mumet baru astagfirullahaladzim. Lambat wis. Kalau sudah kejerumus astagfirullahaladzim. Nah ini. Nah, makanya sudah dibilang ganti-ganti dalam agama ini. Makanya anak ini adalah ujian. Makanya diajarkan oleh Allah suruh sunat. Coba suruh potong ya. Ujungnya suruh potong ujungnya itu. Padahal anak kecil ya, sudah diajarkan melaksanakan perintahnya Allah sudah. Mulai kecil sudah diajarkan walaupun berdarah dia harus berani. Ini perintahnya Allah. Potong. Orang tua walaupun gantungan hati lah, belahan jiwa anak ini, tapi karena berkaitan dengan perintahnya Allah, walaupun dia harus dipotong ikhlas bapaknya. Coba kalau bukan perintahnya Allah potongan, ditempelin sama bapaknya nih. Tapi ini perintahnya Allah, akhirnya ikhlas bapaknya, potong wis, ini perintahnya Nabi nih, sunat. Bahkan dia dimodali kan gitu. Kenapa? Karena dia ikhlas, anaknya ini demi melaksanakan perintahnya Allah ikhlas. Nah, ya keko juga kan selamatan cok ya anak ini, karena ujian dari Allah. Makanya orang yang punya mobil diselamati itu tidak salah, karena ujian supaya selamat. Cuman keselamatannya ini kalau sekarang kalau mobil ditambahi lagi mandiin kembang, Mas. Mobilnya dimandiin kembang. Iya, kapan dulu ada jamaah beli mobil HRV baru. Saya diundang suruh selamatan. Ujung-ujungnya suruh mandi mobilnya. Mandi cewek, ya suruh mandi mobil. Syaratnya enggak syarat-syaratan enak kamu. Gitu. Ya, bukan seperti itu. Ya, keselamatan didoakan. Doakan supaya selamat mobilnya ini, manfaat di jalan ini tidak tabrakan, kan begitu intinya. Kalaupun tabrakan kecelakaan tidak parah gitu saja. Kan gitu tujuannya, supaya selamat, tidak menjadi sebab mobil ini menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Makanya mobil saya diisi kitab. Jadi supaya selamat, tidak ada apa-apa, mobil isinya kitab di dalam mobil. Kalau kitab sudah di jok belakang kitab udah di kitab itu isi kitab. Jadi umpama mau niko-niko kan malu sama kitabnya. Nah ini supaya selamat. Anak juga begitu, selamatan terus akeko. Akeko itu 7 hari yang bagus. Maksimalnya 40 hari. Kalaupun lebih, walaupun bolehnya boleh, cuma di waktu kecil. Kan gitu. Setelah itu selesai sudah. Acara dari agama selesai. Tinggal besok kawinnya ini. Itu dalam Islam. Anak ini selamatan terus. Pastinya selamatan itu cuma 2 kali sebetulnya. Ketika sunat dan akeko. Akeko dan sunat ini sepaket. Sama-sama 7 hari. Afdolnya. Bagusnya itu di hari ke-7. Yaumus Sabi. Di hari ke-7. Cuman masyarakat, kalau akeko, kalau ada ya di desa itu, kalau perempuan 38 hari. Kalau laki-laki 41 hari. Katanya. Setelah saya tanya, sampean katanya siapa? Katanya orang tua ya. Orang tua siapa? Ya iku ya. Tidak ada. Dalam agama, laki perempuan, al-gulamu murtahanun bi'akikoti. Gulam. Anak kecil. Itu tidak disebut laki atau perempuan. Pokoknya anak kecil yang lahir itu tergadai bi akikoti, ditebus dengan akikoh. Cara nebusnya dengan akikoh. Akikoh itu apa? Kalau ditebus dengan kambing, kalau laki-laki itu kambingnya 2 dengan yang sama.
Yang sama sebetulnya yang sama. Misalkan besarnya seperti ini, ya satunya harusnya begini. Bukan yang satu harga 3 juta, yang satunya harga 1 juta. Ya sama. Kalau harganya 2 juta, ya 2 juta. Seperti itu kalau akikoh sebenarnya. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, anak perempuan, kambingnya 1. Gitu ya. Nah, makanya sekarang ini ada cara mengakikoi praktis-praktisan, ditaruh di mana? Apa itu? Pesanan itu apa namanya itu? Ya, catering seperti itu. Boleh, boleh. Afdolnya tidak dapat. Afdolnya tidak dapat. Afdolnya mana? Ketika motong itu ya. Itu kan disebut namanya. Disebut namanya. Motong tulangnya sampai tulang-tulangnya itu diajarkan. Kalau korban motong tulang itu pendek-pendek. Kalau akeko itu motong tulang itu ruasnya dianjurkan agak panjang. Supaya tidak gampang putus asa. Nah, sampai ke sana ya. Bahkan bumbunya sunnah manis. Kenapa? Supaya manis ahlaknya. Sampai ke sana diatur sama ulama. Tapi karena kita ini takut repot, hanya catering. Boleh udah apa-apa, bagus. Kalau praktisnya, tapi keberkahannya tidak dapat. Keberkahannya tidak dapat. Kalau praktisnya, enak itu ya ada banyak biaya. Iya, darurat, moro-moro diantar sudah mari wis. Ya memang iya memang. Tapi keberkahannya tidak dapat. Ya bisa potong sendiri. Kan sudah dikasih tahu caranya akeko itu. Caranya akeko itu pertama dipotong sendiri, dimasak sendiri, kemudian ditaruh ke dalam kotak, diantarkan ke tonggo. Itu cara pertama. Cara kedua dipotong sendiri, ngundang tonggo. Selamatan, baca sholawatan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, diserahkan sama orang yang diyakini ahli agama. Yang ngerti di dalam hal akiko. Diserahkan. Plus, ini kambing saya mau akikoi anak saya. Ini berasnya, ini bumbunya. Apa kata sampean wis ini? Akhirnya, ustadznya yang ngundang tonggo. Ustadznya yang motong. Ya kasih upah. Sudah disuruh-suruh. Suruh tekor. Orang kan tidak paham ya. Tidak paham. Orang ngasih kambing kepada saya umpama. Minta tolong ngakikoi anaknya. Berarti saya kan disuruh-suruh. Semestinya kewajibannya siapa nyelamati akikoi itu? Kan kewajibannya orang tuanya. Mestinya yang capek sama orang tuanya. Tapi karena kepingin praktis, nah, menempuh jalan ini, ustadz disuruh capek. Padahal anaknya dirinya. Sudah suruh capek, cuma kasih kambing ngetok. Berasnya suruh tekor. Ada ustadznya ngetul sarung. Makanya saya kalau ada akiko ke saya, kan saya minta. Kambingnya berapa? Berasnya mana? Berasnya lagi. Marinya. Pakai beras saya. Kali enak sama ini. Berasnya. Orang nggak tahu. Kadang itu ngomong. Sudah dikasih kambing. Jalur beras mana ini. Padahal kan untuk selamatannya. Berasnya mana. Terus bumbunya. Bumbunya kapan? Seberapa? Secukupnya untuk membumbui kambingnya itu. Upahnya lagi. Upahnya ini kadang nggak ada. Mestinya kan upah. Disuruh-suruh ya. Di sana enak-enak tidur, sini kan masak, motong, segala macam. Ya kan? Iya. Udah ikhlas apa? Ikhlas. Wah ini bahaya ini larinya ke ikhlas ini. Ikhlas. Ikhlas begini. Ini saya jelaskan ini. Ikhlas ya. Ikhlas ini suatu ketika Ibnu Abbas ditanya sahabat. Ibnu Abbas, saya mau tanya, ikhlas itu seperti apa? Katanya Ibnu Abbas, sebentar Nabi Muhammad belum pernah ngasih tahu. Saya mau tanya ke Nabi Muhammad. Datang ke Nabi. Nabi, saya mau tanya, ikhlas seperti apa? Sebentar, malaikat belum beri ngasih tahu. Tanya ke malaikat. Malaikat, ikhlas tuh. Bentar, Allah belum ngasih tahu. Tanya ke Allah. Allah, ikhlas tuh. Apa katanya Allah? Ikhlas yang tahu aku sama hambaku. Jadi ikhlas ketika kita berbuat sesuatu seperti Dayat akikoh dengan saya. Berarti kan ada dua pemain.
Pemainnya saya dan Dayat. Yang nyuruh Dayat, yang disuruh saya. Pemainnya ada dua. Tugas ikhlas saya. Tugasnya Dayat ngasih terima kasih. Kan dua pemain. Ikhlas bukan miliknya yang nyuruh, miliknya yang disuruh. Yang nyuruh tugasnya terima kasih. Seperti saya disuruh ngecat rumah sampean. Tugas saya ikhlas kerja. Tugasnya sampean yang nyuruh apa? Terima kasih. Nanti setelah ngecat terima kasih ya. Suwun ikhlas. Wah, lain ceritanya. Sekarang yang garai salah ini kan ikhlas tugasnya yang disuruh, dipakai yang nyuruh. Itu yang garai. Ikhlas ini bukan berarti terus orang ikhlas terus tidak minta upah itu ikhlas semua. Berarti pegawai negeri tidak ada ikhlas itu. Gajian ya. Bukan berarti nerima uang itu terus dikatakan tidak ikhlas. Atau bisa dikatakan yang tidak nerima uang itu dikatakan belum tentu. Tugasnya ikhlas. Seperti saya ini ngaji. Datang tugas saya ikhlas. Allah ngasih belak ilmu. Terus sudah. Tugasnya yang ngundang. Ya, kalau di sini enggak, yang ngundang di sana. Ya kan ada tugasnya sendiri, yang ngasih berkat kan gitu. Ngasih berkat, ya ngasih apalah kan gitu. Nah, kan tugasnya sana. Nah, lain begini. Ketika seperti saya ketika lain, saya diundang, terus saya ngomong. Saya kalau tak dikasih 1 juta, saya tidak datang. Itu lain, itu baru jual agama. Ketika ngundang tidak ada omongan apa. Orang ngundang kiai tidak pernah ada target. Ngundang Ustaz, kapan? Senin, tanggal jam berapa? Jam 7. Insya Allah lagi ingatkan dia. Tidak ada, jalan orang-orang. Tidak ada. Jadi di situ. Makanya harus tahu, ikhlas itu tidak ikhlas itu. Pernah saya diomongin, masa ada sekarang ini Ustadz itu ikhlas? Buktinya itu nerima amplop. Orang yang menerima amplop berarti tidak ikhlas. Saya dulu pernah, guru saya ketika saya khotib di masjidnya di Habib Hasim, amplopnya saya tolak. Karena saya di sana guru saya dapat ilmu di situ. Santri yang ngasih saya tolak. Saya pikir sudah benar. Besoknya dipanggil. Ya. Jangan sombong ya. Jangan sombong. Terkejut. Sombong apa? Kenapa ditolak kemarin? Bingung ya. Supaya dikatakan ikhlas tidak nerima amplop. Sombong itu. Dalam agama tidak boleh minta, tidak boleh nolak. Minta tidak boleh, nolak dikasih orang itu sombong. Terima perkara tidak mau buang atau kasih orang itu lebih bagus daripada ditolak. Ojo. Itu bisa nggak bagus. Terima perkara tidak mau itu ambilan, buang itu, jangan sampai ketahuan orangnya. Itu lebih bagus daripada nolak di depannya orang. Itu sombong namanya. Saya dengan gitu. Apa katanya guru saya? Saya ngasih kesampean itu amanatnya orang. Itu orang naruh ke kotak amal supaya dapat pahala. Lalu kalau uangnya saya taruh, dia dapat pahala dari mana uangnya diem? Makanya saya kasih sampean supaya berpahala. Saya ini amanat. Jangan sombong sampean. Ayo. Berarti kan salah selama ini prediksinya orang. Ternyata salah, disangka ikhlas itu semuanya tidak menerima apa-apa. Tidak, urusan ikhlas urusan dirinya dengan Allah. Yang nyuruh terima kasih, itu tugasnya. Tugasnya saya terima kasih. Saya seperti tadi malam undang Habib, undang Hadra. Tugas saya ngundang apa? Terima kasih, dikasih. Tugas saya, tugasnya ikhlas, tugasnya sana. Datang hujan-hujan, datang untuk menahadra, datang untuk ceramah. Tugas saya yang ngundang, kasih sebagai tanda terima kasih. Dia yang nerima apa dikatakan ikhlas? Ikhlas jelas. Dia tidak minta, saya yang ngasih. Sebagai bentuk kesuwun kepada dia karena sudah memberikan yang terbaik. Kan begitu. Jadi harus tahu di mana posisi ikhlas biar tidak salah kan gitu ya. Nah inilah para jamaah sekalian dari ayat ini dari tadi bahwasanya anak istri akan ada yang akan menjadi musuh di antara kita kapan? Ketika kita tidak memerintahkan
istri kita, anak kita di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita memerintahkan di jalannya Allah seperti wa'mur ahlaka bisolah, dinyuruh anak kita, istri kita untuk sholat, maka dijamin oleh Allah, nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa, akan rezeki akan aku kasih sebagai bentuk wujud, sebagai hadiah daripada ketakwaanmu. Ini ada. Jadi makanya orang yang ibadahnya bagus, rezekinya akan gampang. Walaupun tidak banyak tapi gampang. Itu buah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berbuat kedoliman, maka di situ dicabut oleh Allah. Orang enggak sholat 1 kali, rezekinya, keberkahannya 40 hari dicabut. Mestinya besok dapat uang sekian, gara-gara tidak sholat 1 kali, dia rezekinya mundur. Itu 1 kali. Bagaimana kalau tidak sholatnya? Kalaupun dapat, dia kosong, tidak ada keberkahannya. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan menjadi renungan buat kita semua, khususnya buat saya, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik dari hari yang kemarin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qudus sadaqar Rabbi wafiqna fiqhum lima tartadi qalan fi'lan qarum zukil kull halalan daima wa akhilan ulan wa bil khair wa kullu syar. Allahumma hdina hudak wa jana safiri daqalat wa nasima tajana mimman khalafa amraka wa asaq wa sunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.